Nah ini masalah balik lagi budaya, seni lah contohnya seni. Kesenian kita Islam di Indonesia, di Nusantara ini kan ada gamelan. Gamelan itu kan bahannya dari ini ya, apa namanya, logam. Logam. Artinya tuh kita kaya loh logam itu kan. Yeah. Sedangkan di Eropa itu masih pakai senar. Yeah. Atau di Arab itu masih kulit binatang, kulit domba, kulit dijadikan rebana segala macam itu. Artinya ketika budaya Arab ini masuk ke sini, itu jadi kayak mundur loh. Jadi dari kita logam itu berubah jadi itu kulit binatang lagi gitu, kulit binatang. Dan tadi Mas Heri kan kita tidak boleh menafikan Arab, tapi ketika coba disatukan, ini ada yang mencoba mendominasi gitu. Mendominasi. Nah, menurut Mas Heri gimana? Ya, dalam akulturasi budaya maupun dalam dialog budaya, ya kita bicara dialog aja sebagai sebuah model saling mempengaruhi antar budaya ya. Memang betul bahwa budaya itu kan terlahir dari lokalitas geografinya ya. Memang negara Arab kan negara padang pasir, maka model budaya termasuk dalamnya adalah alat musik dan seterusnya ya seperti itu. Nusantara kan negara dengan segala keragaman sumber daya yang dia miliki, dari namanya hutan, kayu, laut, tambang dan seterusnya. Maka otomatis bagian dari human development-nya, manusia berkembang dengan dasar lingkungannya kan, geografinya, sumber daya alamnya, mengembangkan sebuah budaya dan kemudian mencapai satu level peradaban logam misalnya kan. Maka saya tidak mengatakan bahwa dalam konteks hari ini logam mengalahkan kulit domba atau kulit domba mengalahkan logam, nggak bisa. Ini semua adalah konteks keragaman budaya tadi. Karena semua ditampilkan pada saat yang sama dan inilah keragaman Nusantara. Gending-gending Jawa dimainkan dengan bahasa Jawa dengan alat musik gamelan, menyanyikan, menembangkan lagu-lagu Islam nah, dengan ekspresi budaya Jawa. Seperti Cak Nun ya? Seperti Cak Nun, Kiai Kanjeng, ada Kiai Mas Sastro. Iya, Sastro. Nah, semua itu menjadi kekayaan Nusantara. Kekayaan Nusantara. Jadi menurut saya ada justru kebutuhan untuk menggali lebih dalam kekayaan budaya Nusantara ini. Kemarin kita ribut-ribut gara-gara lagu dari Nusantara, dari Indonesia diklaim di negara lain misalnya. Ya dalam konteks ASEAN kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena memang kita memiliki background budaya yang sama. Karena itu tadi saya katakan kita harus naik satu level dengan membentuk piagam etik atau piagam sosial Asia Tenggara. Kita harus naikkan itu. Jadi kita akan mengatasi perdebatan tentang formalisasi atau tidak formalisasi. Formalisasi itu kan ada satu perasaan anxious, perasaan khawatir. Gue ini kok Islam mayoritas kok kalah gitu. Nah padahal ekspresi itu bisa dalam bentuk substantif maupun dalam bentuk formalis. Tapi level yang lebih tinggi adalah substantif. Karena mampu diterima oleh semua kalangan. Dan saya yakin itu akan mengurangi tensi konflik antar agama. Karena semua orang menyepakati dalam piagam konsensus ini adalah piagam sosial Asia Tenggara. Piagam sosial Indonesia telah dicapai dengan kesepakatan kan. Nah, luar biasa, kita telah berhasil menyusun negara dengan kesepakatan. Sesuatu yang sebenarnya sudah diinspirasi oleh Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu dengan namanya kesepakatan Madinah. Artinya mungkin keragaman ini biarkan saja ada gitu. Harus, justru inilah adalah kekayaan kita. Artinya Arab dengan budaya Arabnya, Cina dengan budayanya, lalu Jawa itu tanpa harus dibentur-benturkan antara justru budaya akan menjadi agung, menjadi the great culture of Nusantara. Manakala ekspresi dari Tiongkok, ekspresi dari India, ekspresi dari Arab, ekspresi dari
macam-macam ras yang ada di Indonesia ini, yang di bagian timur, bagian mana semua ini, itu akan menjadi luar biasa. Indonesia akan menjadi satu contoh di mana semua peradaban eksis dan bekerja sama. Eksis dan bekerja sama. Iya, kita tidak bisa membayangkan orang bicara clash of civilization antara Arab dengan Kristen, Islam dengan Kristen, Islam dengan Cina dan segala macam. Manakala di sini ternyata semua yang ada tadi, yang disebut clash tadi, ternyata ada di Indonesia. Tumbuh, berkembang dan saling menghargai. Bahkan Habib Lutfi itu pegang keris kan? Ya. Dengan walaupun dia Arab ya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi saling menerima inilah yang akan menjadi fondasi dari peradaban Nusantara, peradaban Asia Tenggara, atau lebih luas lagi peradaban Timur. Ya kan? Timur akan memberikan contoh bagaimana semua peradaban itu koeksis, akan saling menunjang, menopang yang lainnya.